warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok C5 yang berjudul Tanaman Herbal Ciplukan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tanaman herbal ciplukan atau Physalis. Di sini kelompok C5 beranggotakan Muhammad Rafi Faisal, Raditya Bambang Wicaksono, Satrio Utomo, Faradina Harhab, Muhammad Farhanto Muharam, saya sendiri Viola Priyambodo, Viola Tri Rumandi, dan Ali Ridho Firmansyah. Daftar isi. Yang pertama ada pengetahuan produk yang terdiri dari karakteristik, manfaat, produk tanaman herbal ciplukan. Yang kedua ada budidaya tanaman herbal yang terdiri dari membudidayakan tanaman herbal ciplukan. Yang ketiga ada pengetahuan pembelian, yaitu ada pembelian bibit dan bagian tanaman herbal ciplukan. Yang keempat ada pengetahuan pemakaian yang terdiri dari proses pemanfaatan bagian tanaman herbal ciplukan. Yang pertama ada pengetahuan produk. Karakteristik atau atribut dari ciplukan. Ciplukan atau ciplukan atau Physalis adalah nama sejenis buah kecil yang ketika masak tertutup oleh berbesaran kelopak bunga. Buah ini juga dikenal dengan berbagai nama daerah seperti cecenet atau cecendet. Tumbuhan ciplukan ini memiliki buah yang ditutupi oleh pembesar kelopak bunga yang merupakan ciri khas yang dimiliki oleh ciplukan. Selain buahnya yang manis, tanaman ini juga memiliki kandungan khasiat sebagai tanaman obat-obatan. Ciplukan merupakan tanaman monokotil yang hidup semusim. Batang ciplukan berunggal dan bercabang-cabang, serta memiliki tinggi sekitar 1 meter saja. Daun ciplukan berbentuk oval dengan ujung runcing. Bunganya berada di ketiak daun dan mempunyai kelopak berjumlah 5. Mahkota berbentuk seperti lonceng serta benang sari berwarna kuning dengan kepala sari berwarna biru muda. Buah ciplukan dibungkus oleh kelopak bunga yang besar dan menggelembung. Besar buah ini sekitar antara 1,5 sampai 2 cm dan berbentuk bulat memanjang. Jika sudah masak, buah berwarna kuning serta memiliki rasa yang manis. Tumbuhan ciplukan bukan berasal dari Indonesia. Sebaliknya, tanaman liar yang buahnya berbentuk seperti lampion ini dari negara tropis Amerika dan tersebar ke berbagai kawasan di Amerika, Pasifik, Australia, dan Asia. Nah, ciplukan ini dapat tumbuh di daratan rendah atau di bawah pohon dan agak lembab. Selanjutnya ada manfaat ciplukan. Tanaman ciplukan mempunyai banyak manfaat atau khasiat bagi kesehatan. Di antaranya mengobati flu, mengobati sakit tenggorokan, mengobati batuk rejan, mengobati bronkitis, mengobati gondokan, mengobati pembekakan buah belir, mengobati bisul, mengobati borok, mengobati kencing manis, mengobati sakit paru-paru, mengobati ayan, dan mengobati pembekakan prostat. Selanjutnya produk jamu yang mengandung ciplukan. Jadi ada kapsul ciplukan. Khasiat atau kegunaan dari jamu ciplukan ini yang pertama mencegah penyakit jantung, yang kedua kaya akan antioksidan, yang ketiga membantu mencegah kerusakan sel tubuh, yang keempat mendukung keberhasilan diet, yang kelima mengandung komponen anti peradangan, yang keenam membantu meringankan gejala kencing manis yang ringan, yang ketujuh meningkatkan kekebalan dan imunitas tubuh, yang kedelapan menjaga kesehatan mata dan tulang, dan yang terakhir berpotensi mencegah kanker. Nah, kapsul ciplukan ini bisa didapatkan di e-commerce langganan kalian masing-masing. Terus yang berikutnya ada makanan yang mengandung ciplukan. Yang pertama itu contohnya kue ciplukan. Bahan-bahannya 150 gram mentega, 110 gram gula, 2 telur, setengah sendok teh vanilla essence, 150 gram tepung terigu, 1 sendok teh baking powder, dan 3 sendok makan susu, atau bisa sesuai selera. Menu kedua yang berasal dari ciplukan yaitu menu sarapan sehat. Bahan-bahannya ada 3 butir kurma, ada chia seed secukupnya, ada 1 buah pisang berukuran kecil, ada semangka secukupnya, 10 buah ciplukan, dan selai beri secukupnya. Selanjutnya ada budidaya tanaman ciplukan. Cara menanam tanaman ciplukan. Yang pertama, persiapkan bibit ciplukan. Ambil buah ciplukan yang sudah matang dan keluarkan biji ciplukan. Lalu jemur selama 1-2 jam di bawah sinar matahari. Yang kedua, persiapkan pot dan media tanam ciplukan. Siapkan pot yang berukuran sedang, lalu siapkan media tanam berupa campuran tanah yang mengandung humus dan diayak dengan pasir, sekam, dan serbuk gergaji. Yang ketiga, penanaman benih ciplukan di dalam pot. Masukkan media tanam ke pot setengah bagian terlebih dahulu, lalu masukkan bibit dan isi kembali hingga penuh dan jangan sampai terlalu padat. Yang keempat, perawatan tanaman ciplukan. Lakukan pengairan dengan metode disiram.
Penyiraman dilakukan secukupnya. Lalu memberikan nutrisi dengan melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk NPK dengan cara dikocor. Yang kelima, panen buah ciplukan. Pemanenan buah ciplukan dilakukan kepada buah yang tua dan matang. Ciri-cirinya berwarna kuning kecoklatan dan dapat dilakukan dengan interval 5-10 hari sekali. Selanjutnya pengetahuan pembelian. Bisa di next. Di mana kita bisa membeli ciplukan. Bibit ciplukan dapat dibeli di berbagai toko online atau e-commerce seperti Tokopedia, Lazada, dan Shopee. Terdapat banyak sekali toko yang menawarkan bibit ciplukan. Pada Tokopedia harga terendah ada di kisaran 2.100 per bibit rupiah dan harga tertinggi ada di kisaran 65.000 rupiah per bibit. Pada Shopee harga terendah ada di kisaran 3.500 rupiah per bibit dan harga tertinggi ada di kisaran 75.000 rupiah per bibit. Dan yang terakhir pada Lazada harga terendah ada di kisaran 1.900 rupiah per bibit dan harga tertinggi ada di kisaran 55.000 rupiah per bibit. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya adalah di mana kita dapat membeli bagian-bagian dari ciplukan yang bisa bermanfaat herbal. Pertama untuk akar, kita bisa membeli di e-commerce. Untuk batang juga bisa beli di e-commerce yang tersedia dan tertulis. Untuk daun juga kita bisa membelinya di e-commerce yang tertulis. Kita juga dapat meminta atau membeli juga dari orang-orang yang memiliki sawah karena biasanya ciplukan tumbuh liar di belakang sawah. Next slide. Untuk bibitnya kita juga bisa membelinya di e-commerce. Untuk buahnya kita dapat membeli di e-commerce, supermarket, pasar dengan harga yang bervariasi. Dan untuk olahan teh dan olahan kapsul, kita juga dapat membeli di e-commerce dan juga reseller yang biasanya mempromosikan jualan mereka di sosial media. Next slide. Baik, selanjutnya untuk pengetahuan pemakaian. Lalu yang pertama ada pemanfaatan dari bagian ciplukan itu sendiri. Tanaman ciplukan memiliki banyak khasiat yang terdapat di dalam buah, daun, akar, maupun batangnya. Hampir di seluruh bagian tanaman ciplukan terdapat beberapa senyawa aktif yang dapat dimanfaatkan sebagai obat herbal. Lalu pemanfaatan yang bagian pertama yaitu pada akar dan batangnya. Akar dan batang ciplukan mengandung flavonoid yang berperan sebagai pengontrol tekanan darah. Akar dan batang ciplukan juga mengandung saponin yang bermanfaat menurunkan kadar gula darah untuk mengobati penyakit diabetes mellitus. Lalu yang kedua pada bagian daunnya. Daun ciplukan efektif untuk mengobati bisul. Untuk mengobati bisul, daun ciplukan tidak dikonsumsi melainkan digunakan sebagai obat luar. Daun ciplukan juga dipercaya mampu menyembuhkan luka borok. Next. Lalu yang ketiga pada bagian buah ciplukan. Buah ciplukan itu kaya akan vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menyembuhkan sariawan, dan mengobati gusi berdarah. Buah ciplukan juga bermanfaat mengobati penyakit batu ginjal karena mengandung antibakteri yang bisa mengeluruhkan endapan kalsium dalam ginjal. Lalu yang terakhir itu adalah semua bagian dari tanaman ciplukan. Mengutip dari buku berjudul Tumbuhan untuk Pengobatan, ciplukan juga bisa mengobati penyakit bronkitis dengan cara mengonsumsi seluruh bagian dari tanaman ciplukan. Selanjutnya ada pengonsumsian bagian ciplukan. Yang pertama ada sebagai pengontrol tekanan darah, yaitu untuk darah tinggi. Dilakukan dengan cara merebus 5 gram brankas atau akar dan batang ciplukan kering dengan 110 ml air. Rebusan brankas ciplukan ini direbus sekitar 5-10 menit. Setelah mendidih, saring dan dinginkan air rebusan tersebut, dan air rebusan ciplukan dapat diminum 2 kali sehari dengan takaran 100 ml. Yang kedua ada sebagai penurun kadar gula darah, yaitu untuk obat diabetes mellitus. Dilakukan dengan merebus 10 gram brankas dengan 400 ml air. Rebusan brankas ciplukan ini direbus selama 5-10 menit, kemudian disaring dan didinginkan air rebusan tersebut. Air rebusan ini dapat diminum 2 kali sehari. Yang ketiga ada sariawan dan gusi berdarah yang dapat dilakukan dengan mengonsumsi 30 buah ciplukan setiap harinya. Next. Selanjutnya ada sebagai obat untuk penyakit bronkitis. Dilakukan dengan merebus semua bagian tanaman ciplukan sampai mendidih, kemudian disaring dan didinginkan air rebusan tersebut. Air rebusan tanaman ciplukan ini dapat diminum 2 kali sehari.
Selanjutnya ada sebagai obat bisul, dilakukan dengan mencampur dan meremas-remas 1 genggam daun ciplukan, 1 sendok teh adas pula saro, 1 lembar daun sirih dan garam. Setelah itu semua bahan tercampur lembut, campuran tersebut dapat langsung dioleskan di area bisul agar bisul cepat pecah dan kering. Yang terakhir ada borok sebagai obat untuk borok. Dilakukan dengan mencampur 1 genggam daun ciplukan dengan 2 sendok teh air kapur sirih. Setelah semua bahan tersebut dicampur dan ditumbuk halus dan langsung dapat dioleskan di area yang terluka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.